Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita, sehingga kita boleh bertemu walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi Tuhan mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat. Apa kabar kalian hari ini? Ibu percaya bahwa anak-anak semua dalam keadaan yang luar biasa. Karena itu pagi ini Sabtu 27 Maret 2021 kita kembali bertemu bersama dengan saya Ibu Noni untuk mengikuti pembinaan rohani. Anak-anak siapkan hati, siapkan kehidupan semua, dan kita akan mengikuti pembinaan rohani pagi hari ini. Yang masih tidur, Roh Kudus membangunkan kalian semua supaya kita bersama-sama dapat mengikuti pembinaan rohani pagi hari ini sebelum melakukan aktivitas. Ya, anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengawali ibadah kita pagi ini dengan kita angkat pujian yang sukacita, pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Anak-anak boleh dengan sukacita menyanyikan pujian ini. Pagi hari ini kita naikkan pujian ini dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat, ya. Semua kita akan masuk dalam doa pembukaan. Karena itu siapkan hati untuk kita mau berdoa, ambil sikap doa yang baik, dan kita mau berdoa. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita, sehingga masih memberikan kesempatan bagi kita pagi ini. Karena itu mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini. Kebesaran Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami, bahkan sangat baik bagi kehidupan kami. Pagi ini bersama dengan anak-anak, Bapak Ibu guru serta orang tua, kami ada di hadirat yang kudus untuk mengikuti pembinaan rohani. Karena itu, mari kuasai kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik itu anak yang ada di rumah, orang tua, bahkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat memulai aktivitas kami pagi ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kehidupan kami Tuhan, dan menjelaskan kepada kami pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya bahwa kita merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, dan karena itu anak-anak semua yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Linda Bano. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Ya, anak-anak bisa pegang Alkitab masing-masing, sehingga anak-anak bisa mengikuti firman Tuhan hari ini dengan baik. Firman-Mu berkata kau besertaku.
Anak-anak yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu guru dan orang tua yang berada di rumah masing-masing, mari sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah pemelihara dan penyelenggara kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu seraya mensyukuri akan penyertaan Tuhan selama 1 minggu, dan kami telah ada pada pagi hari ini mempersiapkan diri dan kehidupan kami untuk diisi dan dibaharui oleh firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk memperkatakan firman-Mu, kuasai hamba dengan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat sehingga hamba mampu memperkatakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Anak-anak, Bapak Ibu guru dan orang tua dapat membuka kitab Yesaya pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita Yesaya pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dengan perikop ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita yang menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar.
Baik, sekali lagi Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Ya, coba anak-anak yang di rumah berikan senyuman yang manis dulu. Walaupun ibu tidak melihat kalian, tetapi coba tebarkan senyum yang manis di pagi hari ini. Ya, terima kasih. Dan bayangkan kalian sudah masuk kembali ke sekolah. Coba kalian bayangkan, kalian sudah masuk kembali ke sekolah dan bertemu dengan Bapak Ibu guru serta teman-teman. Pasti yang kalian bayangkan adalah suasana yang ramai di sekolah dan penuh rasa bahagia karena kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman yang kamu rindukan selama ini. Sudah 1 tahun lebih kalian belajar di rumah, dan kita hanya bertatap muka lewat media pembelajaran online. Pertanyaan untuk anak-anak ketika ditanya, siapa yang mau sukses? Pasti semua akan bilang, saya mau sukses. Namun ketika ditanya, siapa yang tidak mau sukses? Ibu yakin 100% bahwa pasti tidak ada anak yang mau untuk tidak sukses. Kita semua yang diberkati oleh Allah. Ketaatan merupakan hal yang tidak mudah dalam relasi dengan Allah. Ketaatan merupakan hal yang tidak mudah dalam relasi dengan Allah. Ada kalanya sebuah ajaran sudah jelas dimengerti, namun tetap saja sulit untuk menaatinya. Akan tetapi terkadang kita diperhadapkan pada suatu perintah atau ajaran yang sulit dimengerti dan sulit ditaati. Dalam kitab Yesaya pasal 20 ada satu perintah Allah yang terasa janggal bagi Yesaya. Allah menyuruhnya untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun. Allah pun tidak menjelaskan mengapa Yesaya harus melakukan hal tersebut. Lalu di dalam kebingungannya, Yesaya bisa saja menolak atau mengajukan keberatan kepada Allah. Akan tetapi Yesaya memilih untuk taat ketika perintah Allah datang kepadanya. Tindakan Yesaya adalah bentuk ketaatan total kepada Allah, yaitu taat walau tidak mengerti. Bagi orang sekitar Yesaya mungkin terlihat sangat aneh dan memalukan. Namun bagi Yesaya, ketaatan kepada Allah justru ia letakkan di atas segalanya. Oleh karena totalitas ketaatan Yesaya, pesan Allah tersampaikan dengan baik kepada bangsa Mesir, Ethiopia, dan orang Yehuda. Tindakan memalukan Yesaya yang berjalan telanjang adalah nubuat untuk bangsa Mesir dan Ethiopia, bahwa kedua bangsa itu akan dipermalukan. Allah akan membuat mereka tidak berdaya di hadapan bangsa Asyur. Melalui peristiwa ini, Allah juga ingin berpesan kepada Yehuda supaya tidak berharap kepada bangsa asing,
Sebab satu-satunya sumber pengharapan mereka hanya pada Allah Israel. Kita semua yang diberkati oleh Allah. Tadi saya lupa memberikan tema kecil dari perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu taat walau tidak mengerti. Taat walau tidak mengerti. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana kita telah melaksanakan tugas selama 1 minggu. Dan hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memelihara kita. Untuk anak-anakku sekalian, kelas 7 dan 8, 9, kemarin kalian telah melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang menjadi refleksi. Apakah selama belajar dari rumah kalian selalu taat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Belajar dengan rajin, atau menjadi anak yang pemalas bangun pagi untuk belajar? Dan kalian punya pemikiran, ini belajar dari rumah, jadi santai-santai saja. Karena corona, jadi kita pasti naik kelas. Firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita bahwa ketaatan kita yang membuat mujizat Allah nyata bagi kita. Kamu taat belajar dengan rajin, libatkan Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Ada jaminan dari Allah bahwa semua itu tidak sia-sia. Ketika keadaan membuatmu tidak taat, maka hasil yang kamu peroleh tidak akan berbuah baik. Ada istilah yang mengatakan, tidak ada pohon kelapa berbuah mangga. Siapa yang menabur yang benar dan baik, pasti menuai yang benar dan baik. Siapa yang malas belajar, pasti menuai hasil yang tidak memuaskan. Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk taat. Taat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tugas anak-anak adalah belajar, bukan bermain game dan menghabiskan pulsa data yang dibeli oleh orang tua dan mengabaikan tugasmu sebagai seorang siswa. Ketaatanmu belajar adalah salah satu bentuk ibadah dan pelayananmu kepada Allah. Kita belajar dari Yesaya, yang harus kita ingat bahwa Allah tidak akan pernah merancang kehidupan kita menjadi kehidupan yang gagal, tetapi yang dirancangnya adalah kehidupan yang memberi berkat bagi kita. Yang membuat kita gagal adalah pilihan kita sendiri. Ketaatan kita adalah benih yang ditanam atau ditabur di taman Allah, pasti menumbuhkan anugerah Allah yang melimpah. Sebagai siswa, ada kalanya kalian tidak mengerti kenapa guru memberi tugas serumit ini kepada saya. Namun yang harus anak-anak tanamkan dalam pikiranmu, bahwa guru sedang menyiapkan bekal masa depan yang harus kamu simpan dan bawa untuk sampai pada tujuan hidupmu. Sulit dimengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak.
Kelak saat kamu sudah menjadi orang yang berguna. Yang harus kamu lakukan saat ini adalah taat mengikuti proses yang Tuhan rancang bagi kamu. Anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Allah, perintah guru dan orang tua mungkin saja bertentangan dengan keinginanmu, tetapi kamu harus taat kepada semua perintah itu. Taat menjalani proses ini, terutama taat kepada Allah. Allah tidak ingin kamu berpaling dari hal yang baik yang seharusnya kamu kerjakan. Yang harus menjadi skala prioritasmu adalah berdoa dan belajar. Karena itu merupakan tugas utamamu saat ini. Anak-anakku sekalian, tanamkan ini dalam hati dan pikiranmu. Allah tidak akan menyatakan pimpinannya, kehendaknya kepada mereka yang tidak berniat untuk taat. Jikalau anak-anak dan kita semua berniat untuk taat kepada Tuhan, Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita jalankan. Di dalam Allah ada anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi tidak dijual dengan murah. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai siswa. Amin. Mari kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita menyampaikan apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur firman Tuhan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Guru kami yang agung itu, terima kasih banyak ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman yang kami dengarkan kami letakkan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, di sisa hari hidup kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga setiap kehidupan kami mampu untuk menjadi anak-anak Allah. Kami mampu untuk menjadi terang Allah di mana saja kaki kami berpijak. Saat ini ya Bapa, kami dengan kepala yang tertunduk, di dalam hati kami mengucap syukur, dan kami ingin menyampaikan permohonan dan pergumulan kehidupan kami. Allah Bapa, sendirikanlah telinga keemasan-Mu dan jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa bagi lembaga kami, SMP Negeri 2 Kota Kupang. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah yang membentuk kami sesuai dengan rancangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Kota Kupang yang Engkau utus untuk mengabdi, memimpin dan membimbing kami di lembaga ini. Kami mohon Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan dia kesehatan, hikmat dan akal budi Allah tanamkan kepada hamba-Mu, sehingga setiap kepemimpinan, kebijakan yang dia ambil
Allah turut bekerja di dalamnya, dan kemuliaan Allah yang dinyatakan terpancar dari lembaga kami ini. Kami juga berdoa untuk para wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, urusan kesiswaan. Allah juga memberikan roh hikmat kepada mereka, kesehatan, kesabaran, roh peramah di dalam hati mereka, sehingga mereka membantu setiap proses pendidikan yang ada di lembaga ini boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan kami semua yang terlibat di dalam lembaga ini, Tuhan mampukan kami. Kami menyadari bahwa kami terbatas ya Bapa, tetapi kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang tidak terbatas. Dengan kuasa-Mu, pasti Engkau memampukan kami untuk kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar dari rumah. Allah memberkati setiap pribadi yang pada pagi hari ini ada di dalam hadirat dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa masa depan mereka telah Allah rancang menjadi masa depan yang sukses dan cemerlang. Adapun anak-anak yang sakit, Bapak Ibu guru dan orang tua, pada jam dan saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah lawatan dari Allah, Engkau boleh menyembuhkan mereka dari segala sakit yang mereka alami, dan mereka boleh kembali mengalami kesembuhan secara total dari Allah untuk melaksanakan aktivitas dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan, pandemi COVID-19 ini masih ada dengan kami, tetapi kami berdoa kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, biarlah kami boleh terhindar dari mara bahaya ini, dan biarlah virus ini boleh berakhir dari bumi ini, dan kami dapat melakukan aktivitas kami secara normal kembali. Bapak Surgawi, terima kasih untuk ujian yang telah kami selesaikan, baik itu PTS dan PAS. Semua kerja keras, semua jerih payah kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Allah memulihkan kami dan berikan kami semangat baru untuk kami melakukan lagi aktivitas baru, tanggung jawab baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Bapa di sorga, inilah doa dan sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami yang agung itu, penyelamat hidup kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yusnoni. Terima kasih kepada Ibu Linda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada semangat yang baru dan ada ketaatan bagi anak-anak semua untuk mengikuti pembelajaran, walaupun anak-anak harus belajar dari rumah. Anak-anak semua yang Tuhan Yesus berkati, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Kita berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama pagi ini
setiap aktivitas kita. Mari kita angkat pujian ini dan kita mengatakan kepada Tuhan, hati kita tetap berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semua ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita ada pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semua ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semua ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kata terima kasih bagi kita semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, dan bersama saya Ibu Noni, pemusik Pak Abe dan Pak Agus, dan juga singers Ibu Erna, kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Sampai berjumpa pertemuan berikut hari Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.